Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taktik botol air adalah strategi yang digunakan staf pelatih Vietnam untuk mengganggu ancang-ancang pemain Indonesia yang akan melakukan lemparan ke dalam jarak jauh. Botol-botol air disusun berderet di pinggir lapangan area bangku cadangan mereka untuk meredam salah satu senjata andalan skuad Garuda. Kejadian ini memicu sorotan tajam dan viral di media sosial, termasuk gelombang komentar dari netizen Thailand yang bereaksi terhadap kekalahan Vietnam dari Indonesia dengan skor akhir 2-1. Dan seperti inilah komentarnya. Dalam gaya tim nasional, klub tidur sampai kehilangan. Ketika Vietnam memiliki keuntungan, mereka sering berbaring untuk mengulur waktu dan ini telah terjadi di setiap generasi. Ini sikap yang buruk. Kami orang Thailand berdiri bersama teman-teman Indonesia kami. Tidur yang nyenyak. Apakah pelatih Jepang cocok untuk sepak bola Vietnam? Wasit memberikan penalti yang salah tapi pantas mendapatkannya di depan Vietnam. Aku suka bermain drama. Kalau tidur lama sakit di pinggir sawah guling-guling ke sawah lembur. Wasit menipu tuan rumah untuk mendapatkan penalti untuk menghindari tim Thailand. Dunia ini sudah siap. Siapa yang nggak mau nambah tapi nambah masih tahu kalau sudah siap apa programnya. Besok kalau Thailand imbang dengan Melayu, Vietnam akan kalah. Keluar Nguyen pulang. Biar anak Indonesia masuk, mungkin dia kalah ketika tukang sorak tumpah ke lapangan rusuh. Oh itu ASEAN kalah, mari kita tunggu. Melihat lebih banyak mungkin kita bisa pergi ke kejuaraan. AFC tuan rumah Indonesia yang kombinasi lengkap bukan Vietnam. DNA hanya Indonesia pemain terburuk jadi AFC. Lihat kembali Indonesia main terlalu bagus. Apa yang kau tunggu untuk Vietnam? Jangan menyerah, transfer keluarga negaraan Brazil ke seluruh tim. Tunggu apa lagi? Vietnam bermain terlalu kasar dan mereka selalu membuat drama. Tapi alhamdulillah Indonesia bisa menang. Kekuatan biadab menghancurkan orang yang tidur siang. Aku takut bertemu timnas Thailand. Kalian orang Indonesia benar-benar konyol. Di mana sepak bola Anda berdiri di wilayah ini? Anda mengalahkan tim U19 Vietnam dan bertindak seolah-olah Anda telah memenangkan Piala Dunia. Jika tidak ada wasit bias hari ini, Anda akan tahu di mana Anda berdiri. Memalukan sepak bola Indonesia. Vietnam goblok, wasit kerja bagus, kepala belakang kepala jelas busuk. Mending Vietnam main turnamen kungfu sama bapak Cina. Tidak ada Brazil, tidak ada pesta. Thailand dan Vietnam itu sampah. Bicaralah untuk dirimu sendiri Vietnam. Katakan pada mereka setengah bola. Kamu punya setengah Brazil. Kamu lucu sekali. Tim sepak bola resmi. Tim penjualan botol. Bola Indonesia bayar berapa wasit Jepang untuk mendapatkan kemenangan curang sebelum pertandingan ASEAN U19 2026. Drama berguling sepak bola kungfu dari pemain Vietnam. Pulanglah sudah malam, ibumu mencarimu, jangan tidur di stadion. Berapa nilai penalti wasit Jepang? Adakah yang bisa menjelaskan mengapa mereka meniup siulan ketika kedua pemain hanya bersaing dengan tantangan normal? Sangat memalukan bahwa wasit Jepang tidak bisa menolak iming-iming keuntungan pribadi. Kalah harus adil, tapi menang berkat wasit sungguh memalukan. Ingin mencelakai lawan, padahal kepala bagian belakang sangat berbahaya. Bodoh amat Indonesia, sepak bola Indonesia jangka pendek. Indonesia biasanya menang dalam turnamen tanpa VAR. Sangat bangga dengan Indonesia karena selalu ada wasit di sampingmu. Vietnam akan menggunakan lagu kebangsaan Brazil karena Indonesia dan Jepang adalah sekutu. Ini bukan pelanggaran setelah menontonnya, tapi itu layak. Mereka tidur lebih rajin daripada Vietnam. Setiap generasi seperti ini habis kena penalti nggak sakit nggak tidur sama sekali. Pengadil Jepang mencoba merusak pertandingan. Dia tidak layak menjadi pengadil. Tangan mau mendorong tapi tidak mulus. Terserah kebijakan wasit. Lebih rajin daripada lembur tidur. Menyundul kepala bukan menyundul bola, wajar itu penalti. Area kepala itu sangat berbahaya. Ofisial tim Vietnam sangat licik. Mereka memasang ranjau air minum di pinggir lapangan ketika pemain Indonesia bersiap melempar bola panjang. Mengakui seseorang sebagai tuan rumah selalu memberi Anda keuntungan. Melukai bagian kepala belakang adalah hal yang brutal. Indonesia biasanya menang dalam turnamen tanpa VAR. Sangat bangga dengan Indonesia karena selalu ada wasit di sampingmu. Vietnam benar-benar bermain dengan kaki, terutama saat sedang tidur. Bahaha, Indonesia versus kungfu Vietnam.
Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.